Insya Allah nggak jadi perdebatan. Kita bahas seputar makna batiniah gerakan bacaan dalam sholat. Ya, tolong dicatat tadi awal sudah ada penambahan pada amalan waktu ruku. Ya, jangan lupa itu ada sandaran hadis dan sahih. Ya, kita boleh saja ditambah sampai titik tauhid bahwa ruku itu bukan kepada orang lain, keseimbangan kepada hablum minan nas, tapi sudah tunduk kepada Allah. Itu adab yang tertinggi. Makomatnya nanti di tauhidul al-sifat nanti. Pemahaman dalam konteks sisi batiniah ya. Kita pahami sekarang makna batiniah bacaan dalam sholat. Bacaan dulu. Sholat dan juga semua ritus ibadah. Udah pasti nih. Memiliki aspek batin. Inti, hakikat, makrifat yang berbeda dari bentuk aspek lahiriah. Setuju Pak? Betul kan? Pasti kan? Nah, jadi sholat itu bukan fisik saja, bukan lahiriah. Bahkan yang paling dominan terpenting adalah aspek batiniah atau ruhaninya kan? Betul kan? Sebab fisik itu ada yang tidak bisa melakukan secara sempurna fisik. Setuju? Setuju ya. Jadi kebenaran pernyataan ini ada sandaran hadis enggak? Jangan dulu sampai ini. Ada. Hadis Nabi, Bukhari Muslim lagi, sahih, begini menyebut. 2 orang dari umatku, kata Nabi, mengerjakan sholat. Ruku dan sujud. Mereka sama. Persis. Tetapi, antara sholat mereka berdua, ada perbedaan sejarak langit dan bumi. Hadis ini sahih. Ya. Bapak-bapak sholatnya bagus. Bahkan bisa lebih bagus daripada orang sebelahnya. Posturnya. Tapi tetap ada perbedaan antara langit dan bumi. Berarti ada makna gerak yang tersembunyi. Di Minang ada juga makna gara dan tasire. Ada. Kalau sudah sampai puncaknya, hati-hati Pak, jangan diplesetin nih. Nggak perlu gerak lagi. Kan ngaco ini nanti. Itu yang takutnya. Ya kan? Nggak boleh begitu. Ya. Bagi orang yang sudah mengenal Allah disebut makrifat lah. Dari perkara sholat. Sholat itu kan kendaraan bro. Betul? Jadi bapak-bapak mau sholat, siapin kendaraan. Itu dia. Kan gak kelihatan. Paling sajadah. Ya. Ya. Paling sajadah. Maka di rumah bapak-bapak mau sholat kendaraannya mana? Masa kendaraan pindah-pindah Pak? Kendaraan kan pasti itu. Tempatnya garasi kan? Bertanya, Bapak mau pergi? Kendaraan taruh di dapur. Taruh ruang tengah. Taruh di atas. Ya nggak bisa. Di rumah Bapak-bapak punya garasi kendaraan nggak? Ada. Bapak-bapak ada tempat sholat nggak di rumah? Sembarang wae ya. Nggak bisa begitu. Maka makna spiritualnya nggak paham. Jangan ganggu. Isi cukup 2 aja. Quran. Tidak ada buku. Itu disebut secara torekot ruang kalwat. Itu kendaraan. 1 box ini kendaraan. Terbang nggak? Lah nggak percaya. Kok nggak percaya sudah. Ini kan tiap duduk ada kendaraan nih. Nah, ini bukan ruangan. Itu buruk. Apa namanya? Pahami itu dulu. Bapak-bapak di rumah punya buruk. Ya nggak susah, buruknya sudah di tempat, bersihkan, rapikan, jangan diganggu. Jangan dijadikan tempat maksiat. Insya Allah kalau ada buruk di rumah bapak-bapak, maksiat kabur. Petir loh. Buruk itu kan petir Pak. Maling disambar sama buruk, ngaco kabur lah. Pertanyaan, bapak-bapak punya garasi nggak? Nah, gitu aja. Kira-kira gitu. Nah, Andung nyampaikan ini, tolonglah di rumah tempat sholat itu muliakan daripada tempat yang lainnya. Ya, bahasa muliakannya itu kita udah tahu sendiri ya. Bahkan zaman Nabi sholat nggak mau disatukan dengan tempat paraduan, nggak mau. Harus ada sekat. Ya. Bahwa sholat di hotel, WC situ juga, maksiat situ juga. Bapak-bapak keluar masjid. Bisa nggak asal bapak-bapak sholat di sana?
Ya jangan ngegampangin gitu. Itu titik dari konsep ruhaninya ya. Muliakan itu Pak. Kalau Bapak ingin dimuliakan dengan alam, dimuliakan dengan makhluk Allah yang lain ya. Jadi jelas kata Nabi, sholat itu kan buruk. Dan sholat itu tempat tangga buruk terbang untuk bisa mi'raj. Demi Allah Nabi ngomong kayak gitu. Demi Allah loh, Nabi ngomong kayak gitu loh. Ya. Menuju hadirat Allah. Jadi selama sholat seseorang masih berupa bentuk sholat. Kan kemarin udah dikaji. Selama Bapak masih sholat berupa bentuk sholat sajadah, pindah-pindah. Kan bentuk sholat. Ini dijadikan tempat sholat, bentuk sholat. Tidak dijadikan garasi yang permanen, tempat yang tidak terganggu. Maka Bapak sholat masih tepat bentuk sholat. Dan tidak sampai Bapak bawa ke makna perjalanan batin. Demi Allah, tidak akan sampai. Gimana? Nggak akan sampai. Apalagi makna-makna dimensi rahasia. Nggak akan sampai, Pak. Ya. Maka ia masih tetap sekedar bentuk manusia. Belum bisa berubah menjadi hakikat manusia yang bisa terbang. Ya. Betul kan? Karena bapak-bapak masih berat dalam bentuk manusia. Bentuk sajadah, bentuk tempat. Nah ini pemahaman Andung sampaikan dulu. Dalam konsep teorinya kita kira bahasanya begitu ya. Ada kalanya ibadah yang telah kita lakukan selama 50 tahun. Sampai-sampai Nabi bersabda, banyaknya orang sholat. Tidak ada berpengaruh, tidak ada perubahan, baik pada hati, baik kepada fisik, tingkah laku, justru memperburuknya. Setuju nggak omongan Nabi ini? Karena sholat dianggap bentuk gerakan biasa. Nggak ada pengaruhnya. Hadis tuh. Ya. Karena itu pula sholat yang selama ini kita lakukan, yang mestinya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan gitu. Seharusnya begitu Pak. Nggak bisa mengantarkan kita ke salah satu makom yang lebih baik dari manusia. Itu makom kejernihan. Ya. Padahal setiap ibadah, apa tuntunan Islam, semestinya memiliki pengaruh dan langsung ada perubahan dan bisa membekas di dalam hati. Baik fisik, tingkah laku, dan perbuatan. Logikanya gitu Pak. Gak mungkin Allah menciptakan itu tidak ada pengaruhnya. Ya, berarti ada sisi suatu yang mesti kita pertanyaan. Selama ini sholat kita ini ya di situ-situ aja atau sholat secara tempat. Kan gitu persoalannya. Adanya di sholat itu kan ada jalinan, ada perintah untuk kita bisa masuk berhubungan dari alam johir alamiah ke dari dimensi lahiriah dan natiniah manusia menuju ke dimensi yang sifat siriah tersembunyi. Kan sholat jalannya. Ya, nah, kata Nabi, as-sholatu mikrajul mukminin, dasarnya tadi. Nabi itu mi'raj perginya naiknya seorang mukmin, bukan muslim. Ya. Tingkatannya lebih tinggi. Jadi sholat adalah bentuk mikrajnya kaum mukmin untuk menjumpai Allah. Nah, pertanyaan sekarang. Siapa di antara antum yang pernah dalam sholat ketemu Allah? Tunjuk tangan. Bukan dalam konsep jatiyah ya. Tunjuk tangan. Ada yang berani nggak? Sedih nggak Pak? Makanya nggak bisa berubah. Jadi masalah. Ini Andung kayak maksa nih berubah sholat. Ya harus. Sempurna manusia kan di situ. Ya. Setuju ya? Kita lanjutkan. Insya Allah bapak-bapak keluar dari sini sholat pasti bapak-bapak dibenerin.
Benar. Bukan ngaji dibenerin, makrot dibenerin. Sedekah digedein. Mentereng semua. Sholat memble. Enggak bisa kayak gitu. Yang duduk nih udah merugi nih. Jadi siapa di antara kita yang pernah berjumpa Allah saat sholat? Itu sebabnya Nabi bersabda, untuk bisa berjumpa Allah. Kata Nabi nggak mungkin bohong. Dalam sholat, solu kama raitu muni usoli. Hadis sahih. Kata Nabi, sepele. Jawabannya itu. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kapan? Melihat Nabi sholat. Sampai akhirul zaman tuh ayat ini. Nabi nggak wafat. Kalau bapak-bapak sempurna sujud ruku, apa kata Nabi? Bapak-bapak ngelihat Nabi sholat. Bapak-bapak diimami sholat demi Allah. Banyak orang mimpi sama Nabi kok. Dan itu potensi ada di antum. Jadi apa perkaranya sekarang? Bapak-bapak nggak mau belajar sholat ala Nabi. Kan gitu aja persoalannya kan. Pelajari sholat Nabi itu gimana. Sampai titik puncak ruhaninya. Betul-betul kita melihat Nabi sholat. Bukan nanti. Hadis ini kan sampai akhirul zaman. Berarti Nabi masih ada. Masih nunjukin kita. Dimensinya beda kan. Kita bisa masuk. Udah pinter deh. Udah selesai ngaji lah. Udah ngelihat Nabi dulu sholat. Nanti antum tahu. Kan hadis ini disebut. Jadi jangan dipendekin ya. Ini kan sering mengikuti hukum wakat ya. Solu kamara itu muni usoli. Sholatlah antum sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu sampai umat akhir zaman. Berarti antum ada potensi bisa melihat Nabi sholat. Logika dong. Mau berdebat di mana? Iya kan? Nih. Kita bahas ruku. Ruku itu kan adalah salah satu dari 4 inti pelaksanaan sholat. Di samping berdiri, sujud, duduk. Kan ruku intinya. Inti pelaksanaan sholat itu kan disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sabdanya gini. Saya diperintahkan Jibril, kata Nabi, malaikat Jibril, untuk membaca Al-Quran pada waktu berdiri. Setelah takbiratul ihram, baca Al-Quran. Ya. Kemudian untuk membaca pada waktu berdiri, baca Al-Quran. Bertahmid pada waktu ruku. Namanya tahmid. Gerakannya tadi. Ya. Kalau ruku, tahmid. Pada waktu ruku, bertasbih pada waktu sujud. Tasbih ada konsep pengertian tasbih itu penyerupaan. Bukan kamu lagi. Tinggi maqamatnya. Sudah serupa dengan siapa? Yang takutnya kan serupa dengan harimau campo, Pak. Gitu ya. Bertasbih waktu sujud. Kan gitu? Iya kan? Dan berdoalah pada waktu duduk. Betul kan? Kan ada doa waktu duduk. Nah, itulah kaifiat hadis Rasul dari Jibril. Begitu sholat. Jadi kalau ditanya mana dasarnya kita sholat? Bacaannya. Ya itu tadi. Dari siapa? Jibril. Jibril kepada Nabi, Nabi kepada kita. Ya. Itulah tata caranya. Dalam melaksanakan sholat. Seperti inilah yang disampaikan Nabi. Bapak antum, bapak-bapak, Iwan semua kalau nggak yakin perkataan gini, ada bingung nih. Bebusan dong nyampein ini. Solu kama raitumuni usoli. Sholatlah antum semuanya. Lihatlah saya sholat. Nah, jadi penjelasan tentang tata kaifiat ruku sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab.
fikih, dasar hukum juga banyak disebutkan dalam ayat, hadis. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Betul kan? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mana dulu Pak? 2 kali ruku. Sujudlah sujud enggak? Duduklah enggak disebut Pak. Ruku. Lagi pentingnya ruku. Makomat awal. Dudukkan ruku karena dia ada rokaah. Duduk enggak Pak? Enggak beres ruku Bapak tidak sah sholat. Ini dudukin aja nih. Sampai titik tauhid. Kalau sujud tuh fly Pak. Udah berubah bentuk. Udah enggak di dunia. Itu intinya. Sebenarnya enggak ada kajinya di sujud itu. Ya. Jadi gini. Itu Al-Baqarah kan? Firman Allah 43. Dalam suatu riwayat Nabi dikatakan ketika turun wahyu surat Al-Waqiah 56 ayat 96 ya, itu dasar perintah apa yang mesti dibaca pada sholat. Jadi kalau ditanya dalilnya mana bacaan sholat itu, Al-Waqiah surat 56 ayat 96. Kalau bapak-bapak ingin dicintai Allah, dimudahkan rezeki, rukunya beresin. Di Al-Waqiah ayat 96, ayatnya pendek. Fasabbih bi ismi rabbi al-adim. Artinya, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha besar. Waktu apa? Ruku atau sujud? Tadi kan udah disebut. Ya. Bertasbih pada waktu sujud. Perintahnya bertasbih pada waktu sujud. Betul? Perintahnya mana? Bacaan bertasbih itu pada waktu sujud. Fasabbih bi ismi rabbik al-adim. Bertasbihlah antum dengan nama Rabbmu yang maha besar. Ini perintah Allah. Bukan dari malaikat Jibril. Tidak melalui perantara. Nabi memerintahkan untuk membaca ini dalam ruku atau dalam sujud? Simpan dulu. Setelah turun surat Al-Alaq 87 ayat 1. Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Sabihisma Rabbik Al-Alaq. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Nabi perintahkan baca yang ini pada waktu sujud. Yang tadi pada waktu ruku, bukan sujud. Jadi agak berat ini pemahamannya ya, nanti untuk bedah sedikit lebih dalam lagi. Karenanya hakikat ruku sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf, torekot, ialah simbol ketundukan seorang hamba yang rela dengan tulus merukukan kepala sebagai mahkota yang paling tinggi manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ruku letaknya di otak. Tinggikan Allah. Sujud letaknya di hati. Tinggikan Allah. Beda Pak? Beda nggak? Beda ya? Bahasa hati dengan bahasa ini beda? Kok sama? Kok sama? Buktinya sama, bapak-bapak tetap sujud masih menggunakan akal. Nah, ya, gimana maksudnya apa dong nanti? Sorry ya, gitu. Itu sabinya tuh, bapak terbang tuh nanti tuh. Pengertian terbang dalam konsep maknawi ya. Nah, jadi perbuatan ruku sesungguhnya bukan hanya kepala, melainkan yang lebih penting ialah merukukan segenap potensi diri mulai dari kepala sampai kepada seluruh organ spiritual kita, kalbu, jiwa, akal, pikiran. Tunduk kepada siapa? Naikkan hanya kepada Allah. Itu sebabnya seseorang tidak akan mencapai hakikat dan tujuan ruku jika yang ruku hanya lahiriah tanpa disertai batin, atau sebaliknya batin tanpa disertai lahiriah. Hal yang pertama itu yang disebut orang yang dimurkai, yang disebut al-makhdub kalau Quran.
Nyebutnya Quran al-makhluk. Banyak sekali orang ruku tapi makhluk. Rukunya dimurkai Allah. Karena berlain antara hati dengan kepala. Postur nggak benar. Dan yang kedua disebut orang yang sesat. Adolin. Ghair al-maghdub alaihim wala al-dolin. Ada di Quran. Banyak orang sholat. Pada rukunya dimurkai dan dolim. Quran itu. Makanya bapak ruku kok jadi dimurkai Allah sama dolim. Karena nggak paham konsep ruku itu. Ya. Karenanya ruku juga merupakan wujud tata krama, keadaban individu, al-adab, makomat yang paling dasar, dan yang namanya sujud adalah wujud al-qurb. Jadi ruku itu al-adab, tunduk. Sujud itu al-qurb, wujud keakraban. Menjadi isyarat bahwa orang yang siapa yang ingin mendapatkan kedekatan akrab dengan Allah, maka terlebih dahulu dia harus melewati fase ketundukan adab. Tunduk beradab tanpa ilmu sia-sia. Ilmu dulu adab dulu Pak? Ada. Di sholat ada. Nah, jika orang gagal membangun ketundukan dalam kehidupannya, jika orang gagal membangun adab tata krama dalam sholat pada rukunya, biasanya juga dia gagal mendekati Allah. Karena sujud adalah al-qurub. Maka beresin dulu rukunya. Ya. Itulah sebabnya ruku didahulukan baru sujud. Adab dulu. Baru bisa mendekat. Karenanya ulama tarekat tasawuf menyebut ruku adalah fana awal. Al-fana al-awal. Dan sujud dalam ma'rifat adalah fana al-kamil. Fananya sempurna. Ya. Seorang sufi bernama Robi Ibnu Haytham diceritakan dalam sejarahnya pernah ruku mulai tengah malam sampai subuh dalam satu ruku. Masya Allah, tengah malam sampai subuh, ruku. Karena ia sangat menikmati suasana indah dimensi ruku. Berarti dia merasakan posisi ruku. Ketundukan itu dia nikmati dengan keindahan. Jadi ada sebuah riwayat yang disandarkan kepada peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang ruku, ia menyaksikan makom paling tinggi, yaitu di ruku itu makomnya aras. Aras. Sangat menakjubkan aras itu, suatu dimensi tempat yang sangat tinggi. Lalu di dalam rukunya ia mengucapkan, setelah menyaksikan aras Nabi itu, maka Nabi mengucapkan. Jadi ucapan yang kedua ini, setelah ruku ketik diri, Nabi ngomong, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu dia maknanya. Maha suci Rob yang maha besar, segala puji hanya untuknya. Setelah melihat aras. Tentu pemahaman ini saat melihat aras pada ruku. Karena di tempat itulah ia menerima perintah sholat. Ya. Ketika bangkit dari ruku, melihat cahaya. Pas dia sudah melihat aras, Nabi melihat cahaya. Cahaya itulah cahaya dari aras, meliputi dirinya, diri Nabi. Pada orang yang sudah ruku, meliputi diri cahaya Nabi. Pada saat itu langsung Nabi membaca, Sami Allah liman hamidah. Setelah membaca itu, kemudian Nabi langsung seperti didorong, tersungkur, sujud di hadapan Robnya yang Maha Agung. Itu sejarah sholat Nabi. Langsung teramalkan. Ada orang sampai puncak ini loh. Pas dia tersungkur pada sujud, dia udah gak ingat apa-apa lagi.
Karena nggak ada manusia yang bisa ngelihat Allah. Ya, tapi kenikmatan tempatnya sudah banyak yang sampai. Jika ruku dilakukan dengan benar, membersihkan diri dari berbagai sifat anania. Tunduk. Apa itu? Egois. Anania. Quran, anania. Dan inania. Apa? Takjub pada kemampuan diri. Itu hakikat ruku. Kalau orang yang ruku, itu sudah tidak ada ego. Sudah merasa tidak takjub pada dirinya sendiri. Walaupun ilmunya selangit. Kemudian menghilangkan berbagai imajinasi di dalam pikirannya. Karena standar dengan hatinya. Dan sepenuhnya kepasrahan diri memuncak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk hanya kepada Allah. Maka keadaan inilah yang mengantarkan diri seorang kepada al-fana al-nafs. Langsung dia fana jiwanya. Di torekot fana al-nafs. Dan itu harus terbukti amalan itu pada sholat. Ya. Bukan pada zikir bro. Pada sholat. Insya Allah hidayah petunjuk Allah kalau sudah fana al-nafs akan menunggu bagi siapapun yang mencapai puncak kekusuhan ruku aras. Duduk. Adabnya gitu. Ruku seperti inilah yang dijanjikan sebagai keberuntungan oleh Allah. Sandaran dalilnya. Itulah orang yang beruntung. Al-Hajj 2277. Amalkan bro. 77. Bisa sampai ruku ke situ. Dibaca, Iwan. Bentar lagi kita tutup di sini. Nanti satu sesi lagi kita tambah di bab ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Hai orang-orang yang beriman. Untuk yang beriman, beriman itu salah syahadat kan. Rukuklah, tunduklah, beradablah, baru kamu boleh nyembah Allah. Baru boleh sujud. Jadi bapak sujud kemarin-kemarin ini, bapak sujudnya selama menggoyang Pak. jadi ingat Pak, ruku beresin dulu ya, puncaknya dulu. Jadi sujud itu nggak ada makna lagi Pak, karena sujud itu nggak bisa melihat kan Pak. Mata nempel ke tanah, ya apa yang mau dilihat lagi? Karena sudah dekat dengan Allah ya. Itu yang disebut sembah. Nggak mampu lagi kita. Ya, makomatnya udah tinggi. Jadi dalam konsep tauhid, sholat itu menguatkan tauhid beberapa macam sifat. Ya,
Jadi di ruku kalau ditanya, sholat itu kan tauhidul af'al. Maka seluruhnya menjadi tauhid perbuatan kamu. Bukan kamu yang berbuat, Allah. Sholatnya kalau postur sudah benar. Sedangkan ruku simbolnya apa Pak? Kalau bahasa simbol, tauhidnya apa Pak? Al-sifat. Manusia itu sifatnya harus tunduk. Setuju? Kalau udah dengan Allah harus tunduk. Tunduk itu perlu adab. Betul kan? Nah. Betul? Nah. Kalau udah sampai sujud, maka tauhid antum sudah tauhid al-jad. Betul kan? Kalau masih tetap duduk di simbol duduk, tauhid al-asma Pak. Nama ke nama. Masih mazhar, minta ke minta. Coba renungkan, di sholat itu fokus kita waktu meminta. Rendah. Konsep miskin mesti dipakai. Betul kan? Tauhid al-asma. Nah, katanya tinggi itu. Ya maka doa cukup pakai asma aja lah. Ya kan? Ya. Jadi itulah duduknya wilayah 4 jenis tauhid yang harus didudukan. Ada di mana ajarannya? Sholat, bukan cerita. Masuki tauhid itu. Pada apa penuh di sholat, pada ruku, pada sujud, pada duduk. Lengkap nggak? Begitu bertauhid, tauhid 4. Ketika orang sedang mencapai puncak kedekatan diri dalam ruku, maka pada saat itu dia akan melihat hanya satu, ahad. Dialah yang maha ahad, maha esa. Di ruku esa, dalam perbuatan, dalam sifat, dalam nama. Dia sudah mampu melihat dalam konsep hidupnya sesuatu yang banyak ini cuma satu. Lihat batu ada Allah, lihat air ada Allah, lihat langit ada Allah. Betul? Kalau udah begitu mobil bisa jalan nggak? Tidak. Bapak udah melihat sampai surut begitu. Itu makna dari sholat kalau kita dalami secara makna yang benar. Pada konsep ruku saja. Kalau benar. Masya Allah. Ya. Dari yang banyak Bapak melihat hanya satu. Itu disebut pancaran tajalinya yang Maha Esa. Sudah ada. Orang yang berada di dalam makam ketinggian disebut kaus al-syuur. Maka ia sudah menggunakan pandangan dirinya ialah pandangan ijma. Bahasa kerennya holistik. Sepakat? Itu pandangan holistik. Sehingga ia menyaksikan hanya satu, the only wahidiyah. Hanya wahidiyah. Atau bahkan yang maha satu, the one and only ahadiyah. Ya. Sebaliknya orang yang masih berada dalam makam an-nujum, maka ia menggunakan pandangan secara mikro, tafsiri. Sehingga yang disaksikan ia beragam makhluk Allah. The Maines Al-Qatsrah. Tentu kita berharap ikhwan semua di sini kalau mau mengikuti tuntunan yang benar sholat itu. Kita selalu mohon kepada Allah agar hari demi hari kita mendapatkan hikmah dari ruku dan sujud kita. Apa itu hakikat ruku, sujud, sholat, duduk? Insya Allah kita bisa memasuki. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan kaji ini bermanfaat. Anda belum berani menjabarkan secara gamblang. Insya Allah pada bab-bab selanjutnya mencoba ya. Tapi sekali lagi kaji masalah sifat sholat Nabi ini tidak bisa terputus. Anda bilang tadi. Ruku dulu, baru sujud. Ya, betul kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.